Debu tebal melapisi lantai, membentuk jejak samar di bawah sepatu Aryo. Udara dingin menusuk, meski siang bolong. Tiba-tiba, suara decitan pelan datang dari lantai atas, seolah ada yang menyeret sesuatu. Aryo menahan napas, senternya bergetar ringan. Matanya menyapu kegelapan, mencari-cari. Apa itu hanya angin, ataukah ada yang sedang memperhatikannya dari balik bayang-bayang? Di balik setiap pintu tertutup, ada cerita yang menanti untuk diungkap. Ada bisikan yang tersembunyi di dinding-dinding tua, dan rahasia yang terkubur di bawah lantai yang berderit. Siapkan dirimu, karena kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang akan menguji batas keberanianmu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan sekarang, mari kita masuk ke ceritanya. Suara gesekan ban sepeda motor Aryo memecah keheningan jalanan berbatu yang membelah kebun singkong, menuntunnya masuk lebih dalam ke desa Sidomulyo. Terik matahari siang memancar menusuk kulit, namun tak sedikit pun melunturkan tekadnya. Informasi dari seorang kerabat jauhnya di kota telah menuntun Aryo ke sini, ke sebuah desa yang seakan terpencil dari peradaban modern. Demi mencari jejak kakek buyutnya yang dikabarkan memiliki keterkaitan dengan legenda misterius tentang pemburu emas di sungai tak berdasar. Desa ini tampak sepi, hanya beberapa orang tua duduk di teras rumah kayu mereka, memandang Aryo dengan tatapan penuh tanya, seolah kedatangannya adalah anomali yang tak biasa. Aryo memarkir motor tuanya di depan sebuah pos ronda yang tak terurus, kemudian melangkah mencari sosok Pak RT Budi yang namanya disebut-sebut sebagai tetua yang paling tahu seluk-beluk desa ini. Ia menemukan Pak RT Budi sedang menyiram tanaman di halaman rumahnya yang sederhana. Setelah memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangannya, Pak RT Budi menghela napas panjang, menatap Aryo dengan sorot mata yang penuh kekhawatiran yang samar. "Nah Aryo, rumah yang kau cari itu sudah lama kosong dan tak berpenghuni. Sebaiknya kau pikirkan lagi niatmu. Ada banyak cerita tak mengenakan tentang rumah itu, dan juga tentang..." Pak RT Budi menggantung kalimatnya, pandangannya menerawang jauh ke arah sebuah bukit kecil di ujung desa. Tentang legenda itu, sungai tak berdasar itu, bukan sekadar cerita dongeng pengantar tidur. Ada harga yang harus dibayar, nak. Rasa penasaran Aryo justru semakin menyala mendengar peringatan Pak RT Budi. Ia tidak bisa kembali sekarang. Setelah menempuh perjalanan jauh dan menginvestasikan begitu banyak harapannya, dengan alasan untuk mengisi perut, Aryo kemudian beranjak menuju warung Mbak Siti, yang tadi disebut Pak RT Budi sebagai tempat terbaik untuk mendapatkan informasi dan juga makanan yang layak di desa ini. Aroma nasi reims dan gorengan langsung menyambutnya begitu ia mendekati warung yang berdinding kayu itu. Mbak Siti, seorang wanita parubaya dengan senyum ramah, menyambutnya. Setelah memesan makanan, Aryo pun memulai percakapan ringan, perlahan-lahan mengarahkan pembicaraan ke arah rumah kosong dan legenda yang ingin ia selami. "Mbak Siti, saya dengar ada rumah kosong di desa ini yang punya cerita unik ya?" Aryo mencoba memancing. Mbak Siti yang sedang mengaduk sayur di wajan, berhenti sejenak, senyumnya sedikit memudar. "Ah, rumah itu, rumah Mbah Joyo, memang unik nak. Dulu Mbah Joyo itu orang kaya raya, katanya karena nemu emas di sungai. Tapi ya, kekayaannya itu didapat dengan cara yang tidak biasa." Mbak Siti mendekat, berbisik pelan, "Ada yang bilang, Mbah Joyo itu salah satu pemburu emas di sungai tak berdasar. Sungai itu bukan sungai biasa, nak. Konon, siapapun yang mengambil dari sana, harus membayar dengan harga yang lebih mahal dari emas itu sendiri." Mbah Joyo dan keluarganya, semua berakhir tragis setelah itu. Rumah itu jadi saksi bisu keserakahan dan kutukan. Cerita Mbak Siti membuat bulu kuduk Aryo meremang. Namun di sisi lain, ia merasa semakin dekat dengan kebenaran yang ia cari. Perut Aryo kenyang, namun pikirannya justru semakin gaduh. Kisah Mbak Siti tentang Mbah Joyo dan sungai tak berdasar telah menambahkan lapisan misteri yang pekat pada pencariannya. Ia berdiri dari bangku warung, mengucapkan terima kasih kepada Mbak Siti, dan memutuskan untuk langsung menuju rumah kosong yang dimaksud. Sekarang bukan lagi sekadar warisan keluarga, melainkan sebuah teka-teki yang memanggil untuk dipecahkan. Dari warung, Aryo menyusuri jalanan desa yang kini terasa lebih mencekam. Langit mulai mendung, awan gelap menggantung di atas kepala, seolah alam pun ikut merasakan perubahan suasana. Pepohonan rindang di sisi jalan, yang tadinya meneduhkan, kini tampak seperti barisan raksasa bisu yang mengawasi setiap langkahnya.
Angin berdesir, membawa serta aroma tanah basah dan dedaunan kering, serta bisikan-bisikan yang tak jelas asalnya. Sesekali, Aryo mendengar suara anjing melolong jauh di kejauhan, menambah kesan seram pada perjalanan sunyinya. Ia melewati beberapa rumah yang tampak tak terawat, dengan halaman yang dipenuhi ilalang tinggi. Setiap langkah terasa berat, seolah ada energi tak kasat mata yang mencoba menahannya. Jantungnya berdebar, bukan karena kelelahan, melainkan karena antisipasi akan apa yang menunggunya di depan. Ia tahu, ia sedang mendekati batas antara dunia nyata dan sesuatu yang lain, sesuatu yang telah lama terkubur di dalam tanah dan ingatan penduduk desa. Di ujung jalan setapak, di balik rimbunnya pohon Kamboja yang meranggas, siluet rumah itu mulai terlihat. Gelap, kusam, dan menyatu sempurna dengan awan mendung. Akhirnya Aryo tiba di depan gerbang rumah Mbah Joyo. Gerbang besi itu berkarat. Sebagian sudah roboh dan diselimuti oleh tanaman rambat liar yang menjalar tak beraturan. Seolah tak ada yang pernah menginjakan kaki di sini selama puluhan tahun. Pekarangan rumah itu adalah hutan kecil yang tak terurus. Ilalang tumbuh setinggi pinggang, menyembunyikan apapun yang ada di bawahnya. Sementara beberapa pohon mangga tua berdiri kokoh dengan dahan-dahan yang menjulur seram. Daun-daunnya rontok menyisakan ranting-ranting yang terlihat seperti jari-jari kurus yang menunjuk ke arah rumah. Aryo mendorong gerbang yang berderit nyaring, memecah kesunyian yang menekan. Suara itu terasa seperti ratapan panjang dari rumah yang telah lama ditinggalkan. Hawa dingin menyergapnya begitu ia melangkah masuk, jauh lebih dingin dari udara di luar, seolah rumah itu memiliki iklim sendiri. Ia mengeluarkan senterlat genggamnya. Meski masih siang, bayangan di bawah pohon dan di sekitar rumah terlalu pekat untuk ditembus mata telanjang. Setiap langkahnya menghasilkan suara gemerisik ilalang kering, dan Aryo merasakan sensasi aneh seolah ada sesuatu yang bergerak di antara dedaunan, mengikutinya. Ia berulang kali menoleh ke belakang, namun tak ada apa-apa, hanya bayangan pepohonan yang bergoyang ditiup angin. Perasaan diawasi semakin kuat, membuat bulu kuduknya berdiri. Bau apek dan lembab yang bercampur dengan aroma bunga Kamboja yang kuat memenuhi indera penciumannya, menambah kesan mistis pada tempat itu. Rumah Mbah Joyo berdiri tegak di tengah kehampaan. Jendela-jendela kacanya yang pecah seperti mata kosong yang menatap langsung ke arah Aryo, seolah mengundangnya masuk ke dalam rahasia kelamnya. Aryo menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian, lalu melangkah menuju pintu utama rumah. Pintu kayu yang tebal itu sudah lapuk dimakan usia. Catnya mengelupas di sana-sini, dan beberapa bagiannya sudah keropos. Dengan sedikit dorongan, pintu itu terbuka, mengeluarkan bunyi deritan panjang yang mengerikan, seolah-olah rumah itu tengah menghela napas. Aroma debu tebal, apek, dan lembab langsung menyambutnya, menyengat hidung. Cahaya matahari yang masuk dari celah-celah jendela yang pecah hanya mampu menerangi sebagian kecil ruang tamu, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari di dinding. Ruang tamu itu dipenuhi perabot tua yang tertutup kain putih lusuh, membuat ruangan itu terlihat seperti kumpulan hantu-hantu bisu yang sedang bersembunyi. Debu tebal melapisi segalanya, dan sarang laba-laba menggantung di setiap sudut, menambah kesan ditinggalkan dan menyeramkan. Aryo melangkahkan kakinya perlahan, sepatu kets usangnya menciptakan suara berderi di atas lantai kayu yang rapuh. Setiap langkah terasa penuh kehati-hatian, seolah ia khawatir akan membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Tiba-tiba, dari arah sudut ruangan yang gelap, Aryo mendengar bisikan samar, seolah ada suara perempuan yang memanggil namanya. Aryo, bisikan itu terdengar begitu dekat, namun begitu tak berwujud, membuat bulu kuduknya merinding. Ia mengarahkan senternya ke sudut itu, namun tidak menemukan apapun kecuali bayangan yang menipu dan tumpukan perabot tua. Apakah itu hanya imajinasinya yang terlalu tegang, ataukah rumah ini memang tidak sepenuhnya kosong seperti yang terlihat? Bisikan itu masih menggantung di udara, membuat Aryo ragu sejenak. Namun, tekadnya untuk mencari tahu kebenaran lebih kuat dari rasa takutnya. Ia mulai menyusuri ruangan, senterlat genggamnya menyoroti setiap sudut, mencari petunjuk apapun yang bisa menghubungkannya dengan kakek buyutnya atau legenda pemburu emas di sungai tak berdasar. Di salah satu dinding yang dilapisi wallpaper usang dan mengelupas, Aryo melihat sebuah bingkai foto yang terjatuh dan pecah. Ia membungkuk, mengangkatnya dengan hati-hati. Kaca foto sudah pecah dan retak, namun gambar di dalamnya masih bisa dikenali. Itu adalah foto keluarga lama, bergaya kolonial,
dengan seorang pria paruh baya bertampang keras duduk di tengah, dikelilingi oleh seorang wanita dan beberapa anak. Pria itu memiliki kemiripan samar dengan kakek buyutnya dari foto lama yang pernah ia lihat. Di balik foto itu, ada tulisan tangan yang samar-samar terbaca, "Kutukan emas tak berdasar." Jantung Aryo berdebar lebih kencang. Ia membalik foto itu lagi, meneliti wajah pria di foto itu, mencoba menemukan jawaban. Apakah ini Mbah Joyo? Apakah pria ini yang terlibat dalam perburuan emas terkutuk itu? Di bawah bingkai foto yang pecah itu, Aryo melihat sesuatu yang lain, sebuah ukiran samar di dinding yang tertutup debu. Ia mengusap debu itu, dan yang terlihat adalah simbol aneh, menyerupai kombinasi mata dan gelombang air, dengan goresan-goresan lain yang mengelilinginya. Simbol itu terasa kuno, asing, namun memiliki daya tarik aneh yang membuat Aryo merasa gelisah. Seolah-olah simbol itu hidup, mengawasinya, dan memegang kunci dari semua rahasia rumah ini. Penemuan foto dan simbol aneh itu membuat Aryo semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang benar, sekaligus meningkatkan rasa takut yang merayap di benaknya. Ia terus berjalan, mengikuti nalurinya, menyusuri sebuah lorong sempit yang menjulur dari ruang tamu. Lorong itu gelap gulita, bahkan sinar senterlat genggamnya pun terasa tak mampu menembus pekatnya kegelapan. Udara di lorong itu jauh lebih dingin, menusuk hingga ke tulang, dan bau apek bercampur bau tanah basah semakin kuat tercium, seolah ada ruangan bawah tanah di dekatnya. Langkah kaki Aryo yang berderit di lantai kayu yang rapuh menjadi satu-satunya suara yang terdengar, namun tak lama, ia mulai mendengar suara lain. Sebuah suara gemuruh samar, seperti desisan angin yang menembus celah sempit, atau bisikan yang lebih jelas dari sebelumnya. Bisikan itu terdengar seperti gumaman tak jelas, namun ada intonasi yang terasa mengancam, seolah memperingatkannya untuk tidak melangkah lebih jauh. Aryo menahan napas, senternya bergetar di tangannya. Ia mengarahkan cahayanya ke segala arah, mencoba menangkap bayangan apapun yang mungkin bersembunyi. Tiba-tiba, di ujung lorong, di ambang pintu sebuah ruangan yang tertutup rapat, ia melihat sekilas bayangan hitam melintas dengan kecepatan tinggi. Bayangan itu tinggi, kurus, dan bergerak seolah melayang, menghilang begitu saja di balik pintu. Jantung Aryo berdebar kencang, darahnya serasa membeku. Ia tidak salah lihat, itu bukan imajinasinya. Ada sesuatu, atau seseorang, di dalam rumah ini bersamanya. Kakinya terasa kaku, namun dorongan untuk mengetahui siapa atau apa itu lebih kuat. Ia harus melihat apa yang ada di balik pintu itu. Dengan napas memburu, Aryo memberanikan diri melangkah menuju pintu di ujung lorong tempat bayangan itu menghilang. Pintu itu terbuat dari kayu jati tua, namun anehnya, tidak lapuk seperti pintu-pintu lain di rumah ini. Ada ukiran-ukiran rumit di permukaannya, membentuk pola geometris yang tak lazim, seolah pintu itu bukan pintu biasa. Aryo menyentuh gagang pintu yang dingin dan berkarat. Ia ragu sejenak, namun rasa ingin tahu yang membara mengalahkan ketakutannya. Perlahan, ia memutar gagang pintu dan mendorongnya. Pintu itu terbuka dengan mudah, tanpa deritan, menyingkap sebuah ruangan kecil yang sama gelapnya dengan lorong. Bau apek di ruangan ini jauh lebih kuat, bercampur dengan aroma tanah yang basah. Aryo menyorotkan senternya ke dalam ruangan. Ini bukanlah kamar tidur, melainkan sebuah ruang penyimpanan yang sempit, dengan dinding-dinding yang terbuat dari susunan batu bata kuno yang lembab. Di tengah ruangan, Aryo melihat sebuah peti kayu tua yang besar, diselimuti debu dan sarang laba-laba. Peti itu tampak seperti peti harta karun dari masa lalu, dengan ukiran yang serasi dengan ukiran di pintu. Dengan tangan gemetar, Aryo mendekati peti itu. Ia merasakan energi aneh memancar dari peti tersebut, seperti desiran listrik statis yang membuat bulu romanya berdiri. Saat ia mengangkat tutup peti yang berat, jantungnya berdebar kencang, seolah ada gong yang dipukul di dalam dadanya. Di dalamnya, ia menemukan tumpukan kain beludru hitam yang sudah usang, dan di bawahnya, bukan emas, melainkan sebuah gulungan perkamen tua yang sudah menguning dan sebuah liontin kuno berbentuk jangkar dengan ukiran simbol mata dan gelombang air, persis seperti yang ia lihat di dinding ruang tamu. Di sampingnya, tergeletak sebuah buku kulit tua yang tebal, dengan sampul yang diukir dengan simbol yang sama. Saat Aryo menyentuh buku itu, ia mendengar suara bisikan yang jelas, tepat di telinganya, "Kau telah membangunkan yang tertidur. Pemburu emas." Tiba-tiba, lampu senternya berkedip-kedip, lalu mati total, meninggalkan Aryo dalam kegelapan pekat yang mencekam.
Di saat yang bersamaan, ia merasakan hembusan napas dingin tepat di tengkuknya, dan aroma anyir darah tercium begitu kuat, memenuhi seluruh ruangan. Kegelapan pekat menyergap Aryo begitu senternya mati, menelan segala arah dan membuatnya buta total. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul dadanya seperti genderang perang yang mengumumkan malapetaka. Aroma anyir darah yang menusuk hidung dan hembusan napas dingin tepat di tengkuknya bukanlah imajinasi semata. Panik mulai merayap, mencengkeram akal sehatnya. Ia menggerakkan tangannya liar di udara, mencoba meraih senter yang jatuh, namun yang ia rasakan hanyalah debu tebal dan lantai yang dingin. Bisikan-bisikan samar yang tadi ia dengar kini berubah menjadi gumaman berat, terdengar lebih jelas, lebih mengancam. Seolah-olah entitas tak kasat mata itu kini berada sangat dekat, mengelilinginya, bahkan mungkin menyentuhnya. Aryo mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan, yang keluar hanyalah erangan tertahan. Ia meraba saku celananya, mencari ponsel, satu-satunya sumber cahaya yang tersisa. Jemarinya yang gemetar akhirnya menemukan ponselnya. Dengan susah payah, ia menyalakannya, berharap ada sedikit cahaya yang bisa mengusir teror yang melingkupinya. Layar ponsel menyala, memancarkan cahaya remang-remang yang hanya cukup untuk menerangi sebagian kecil wajahnya, membuatnya terlihat pucat pasi di tengah lautan kegelapan. Cahaya redup dari ponsel Aryo akhirnya berhasil mengusir sebagian kecil kegelapan, cukup untuk ia melihat sekeliling. Ia menemukan senternya tergeletak di lantai, namun saat mencoba menyalakannya, senter itu tetap mati. Kekesalan bercampur ketakutan membuatnya frustasi. Aryo kembali mengarahkan cahaya ponselnya pada peti kayu tua yang kini terbuka. Di dalamnya, gulungan perkamen tua yang menguning, liontin kuno berbentuk jangkar dengan ukiran simbol mata dan gelombang air, serta sebuah buku kulit tebal tampak lebih jelas. Ruangan kecil itu terasa semakin sesak, dinding bata kuno yang lembab seolah mendekat, dan bau apek bercampur tanah basah terasa lebih kuat. Debu tebal yang melapisinya berterbangan di udara, membentuk partikel-partikel kecil yang menari di dalam sorotan cahaya ponselnya. Aryo memberanikan diri mendekati peti itu lagi. Tangannya gemetar saat menyentuh buku kulit tua itu. Permukaan sampulnya terasa kasar, dengan ukiran simbol aneh yang sama persis dengan yang ia lihat di dinding ruang tamu. Simbol itu kini tampak lebih hidup, seolah berdenyut di bawah sentuhannya, memancarkan energi yang tak bisa dijelaskan. Ia mengangkat buku itu perlahan, merasakan bobotnya yang tidak biasa, seolah buku itu menyimpan beban sejarah yang sangat panjang dan kelam. Dengan tangan bergetar, Aryo membuka buku kulit tua itu. Halaman-halamannya yang menguning dipenuhi tulisan tangan kuno, yang ia yakini sebagai aksara Jawa kuno atau sejenisnya, dan beberapa ilustrasi aneh yang menyerupai peta atau skema. Meskipun sulit dibaca, beberapa frasa kunci berhasil ia fahami. Ada cerita tentang sungai tak berdasar, sebuah entitas kuno yang bersemayam di dalamnya, dan sebuah fakta yang ditawarkan kepada siapapun yang berani mengusik kekayaan di dasar sungai itu. Fakta itu menjanjikan kekayaan tak terhingga, emas yang tak akan pernah habis, namun dengan harga yang jauh lebih mahal dari yang bisa dibayangkan manusia. Darah untuk emas, nyawa untuk kekal. Begitu kira-kira bunyi beberapa baris yang berhasil Aryo fahami. Ia membaca tentang ritual-ritual kuno yang mengerikan, persembahan yang tak biasa, dan sebuah kutukan yang akan menghantui 7 turunan bagi siapapun yang melanggar fakta atau mencoba melarikan diri dari perjanjian. Buku itu seolah mengisahkan sejarah kelam leluhurnya, termasuk Mbak Joyo, yang mungkin telah menjadi salah satu pemburu emas itu. Teror merayap di benaknya, bukan lagi sekadar rasa takut, melainkan ketakutan akan warisan kutukan yang mungkin kini menjeratnya. Saat Aryo mencoba mencerna informasi mengerikan dari buku itu, pikirannya tiba-tiba ditarik paksa ke dalam sebuah pusaran kabut. Aroma tanah basah dan air sungai yang pekat memenuhi inderanya. Ia merasakan dirinya berdiri di tepi sungai yang gelap dan bergolak, airnya keruh, dan arusnya tampak sangat deras. Di kejauhan, ia melihat siluet seorang pria tua, mengenakan pakaian tradisional Jawa. Wajahnya tampak familiar mirip dengan Mbak Joyo dari foto yang ia temukan. Pria itu berdiri di tepi sungai, di bawah rimbunnya pohon beringin tua yang akarnya menjulur seram. Di hadapannya, samar-samar terlihat sosok tinggi, kurus, dengan mata merah menyala yang memancarkan aura dingin yang mencekam. Sosok itu tampak seperti bayangan yang hidup, bergerak dengan fluiditas yang tak wajar.
Pria tua itu, Mbah Joyo, terlihat menyerahkan sesuatu kepada entitas itu, sebuah benda yang berkilauan seperti emas. Sebagai gantinya, sosok bayangan itu menyentuh dahi Mbah Joyo. Dan seketika itu juga, ekspresi wajah Mbah Joyo berubah. Dari rakus menjadi ketakutan yang mendalam. Seolah ia baru menyadari harga sebenarnya dari apa yang baru saja ia dapatkan. Kemudian, semua kembali menjadi gelap, dan Aryo merasakan dirinya terlempar kembali ke dalam realitas ruangan sempit itu. Dengan jantung berdebar kencang dan keringat dingin membasahi tubuhnya, Aryo tersentak, terengah-engah, kembali ke kesadaran penuh. Buku kulit tua yang tadi ia pegang terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai kayu dengan suara gedebuk yang memecah keheningan. Penglihatan tadi terasa begitu nyata, begitu mengerikan. Ruangan itu terasa jauh lebih dingin, menusuk hingga ke tulang, seolah hawa dingin dari sungai tak berdasar ikut terbawa bersamanya. Ia mencoba bangkit. Niatnya kini hanya satu, keluar dari rumah terkutuk ini. Namun, saat ia melangkah menuju pintu, terdengar suara berderit keras. Dan pintu kayu jati yang tebal itu tiba-tiba tertutup rapat, menghantam bingkainya dengan suara menggelegar yang membuat Aryo terlonjak kaget. Ia mencoba membukanya, memutar gagang pintu yang dingin dan berkarat, mendorong dan menariknya dengan sekuat tenaga, namun pintu itu terkunci rapat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Keringat dingin membasahi dahinya, rasa panik kembali merayap. Dari sudut ruangan, sebuah liontin kuno yang tadi tergeletak di peti tiba-tiba melayang pelan, lalu jatuh ke lantai dengan suara denting kecil yang mengerikan. Aryo merasa terjebak, terperangkap dalam sarang teror yang ia sendiri telah buka. Terjebak di dalam ruangan yang semakin terasa mencekik, Aryo merasakan hawa dingin yang luar biasa. Ia mundur perlahan, punggungnya menabrak dinding bata kuno yang lembab. Dari segala arah, terdengar suara-suara aneh, gesekan samar seperti kuku panjang yang menggores batu, bisikan-bisikan tak jelas yang seolah memanggil namanya dari kegelapan, dan suara benda-benda kecil yang jatuh atau bergerak sendiri. Ia mengarahkan cahaya ponselnya ke sekeliling, mencoba mencari tahu sumber suara-suara itu. Namun yang ia lihat hanyalah bayangan-bayangan yang menipu dan debu yang berterbangan. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada dinding di seberangnya. Di sana, di antara lumut dan jamur yang tumbuh di batu bata, ia melihat sebuah noda gelap yang masih basah, menyerupai bekas cakar besar yang menggores dinding, atau mungkin darah segar. Bentuknya yang tak beraturan, dengan tetesan-tetesan yang mengalir ke bawah, membuat bulu kuduk Aryo merinding. Aroma anyir darah yang tadi samar, kini terasa jauh lebih kuat, membuat perutnya mual. Ia tahu, ia tidak sendirian di ruangan ini, dan entitas yang bersamanya itu mungkin jauh lebih dekat dari yang ia bayangkan. Ketegangan di ruangan itu kian memuncak. Aryo merasa setiap bulu romanya berdiri tegak, merasakan sentuhan dingin yang tak terlihat di kulitnya. Bisikan-bisikan itu kini terdengar lebih dekat, seolah tepat di samping telinganya, menggumamkan kata-kata aneh dalam bahasa yang tak ia kenal, namun penuh ancaman. Sesekali, ia melihat kilasan bayangan hitam melintas di tepi penglihatannya. Terlalu cepat untuk ia tangkap dengan jelas, namun cukup untuk membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Ia mencoba mencari celah, lubang, atau apapun yang bisa menjadi jalan keluar dari ruangan sempit ini. Aryo menyusuri dinding, meraba setiap celah, setiap retakan, berharap menemukan sesuatu. Ponselnya yang ia gunakan sebagai senter mulai berkedip-kedip, menandakan baterainya akan habis, menambah lapisan keputusasaan. Rasa putus asa menyelimutinya. Apakah ini akhir dari perjalanannya? Terjebak di rumah ini, menjadi bagian dari kutukan yang ia coba ungkap. Tiba-tiba, saat ia meraba dinding yang dilapisi lumut dan jamur, tangannya menyentuh sesuatu yang terasa berbeda. Sebuah bagian dinding yang bisa digeser, terasa lebih ringan dari batu bata lainnya, tersembunyi dengan sempurna di balik lapisan kotoran. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Aryo mendorong bagian dinding yang tersembunyi itu. Dinding itu bergeser perlahan, mengeluarkan suara gesekan batu yang memekakan telinga, menyingkap sebuah lorong sempit yang gelap gulita di baliknya. Udara di lorong itu jauh lebih dingin dan berbau busuk, seperti bau tanah kuburan yang baru digali. Bisikan-bisikan di sekitarnya semakin keras, seolah entitas itu tak rela Aryo melangkah lebih jauh. Namun, naluri bertahan hidupnya lebih kuat. Ia memaksakan diri masuk ke lorong gelap itu, ponselnya yang kini hampir mati,
hanya mampu menerangi beberapa langkah di depannya. Saat ia melangkah masuk, tiba-tiba, dari kegelapan di ujung lorong, sebuah tangan pucat yang panjang dan kurus, dengan kuku hitam yang menyeramkan, melesat keluar, mencengkeram pergelangan kakinya dengan kuat. Cengkeraman itu terasa sangat dingin, seperti sentuhan mayat, dan kuku-kuku itu menancap ke kulitnya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Aryo menjerit, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Ia mencoba melepaskan diri, namun cengkeraman itu terlalu kuat. Ponselnya terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai dan mati total, meninggalkan Aryo dalam kegelapan pekat yang mengerikan. Ia merasakan dirinya ditarik paksa ke dalam kegelapan lorong. Ditarik oleh kekuatan tak kasat mata yang entah apa wujudnya, yang kini siap untuk menelannya hidup-hidup. Cengkeraman dingin di pergelangan kaki Aryo terasa seperti belenggu maut. Ia berteriak, namun suaranya hanya menjadi gumaman tertahan, tenggelam dalam desisan angin busuk yang memenuhi lorong sempit itu. Kegelapan pekat menyelimutinya, ponselnya yang mati kini tergeletak entah di mana, meninggalkannya dalam kengerian absolut. Ia merasakan dirinya ditarik paksa, menyeret tubuhnya yang kaku di atas tanah basah dan berlumut. Aroma anyir darah dan bau busuk tanah kuburan semakin kuat, menusuk hidung dan memuntir perutnya. Aryo mencoba memberontak, menendang-nendang kakinya yang lain, mencoba meraih sesuatu untuk berpegangan, namun hanya kegelapan dan dinding lembab yang menyambutnya. Kekuatan yang menariknya itu luar biasa besar, seolah ia ditarik oleh puluhan tangan tak kasat mata. Bisikan-bisikan aneh kini terdengar jelas, mengelilinginya, seolah entitas itu sedang berbahasa dengannya dalam dialek kuno yang tak ia fahami, namun intonasinya syarat akan kemenangan dan kehausan. Ia merasa ditarik semakin dalam, melewati lekukan-lekukan lorong yang terasa seperti usus bumi, menuju inti dari kengerian yang telah lama bersembunyi di bawah rumah terkutuk ini. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul dadanya seolah ingin pecah. Ia tahu, ia sedang ditarik ke dalam jurang yang tak akan pernah bisa ia kembali. Aryo terus diseret, tubuhnya terasa pegal dan lemas, namun adrenalin membuatnya tetap sadar. Tiba-tiba, lorong sempit itu melebar, dan ia merasakan tubuhnya terlempar ke sebuah ruangan yang lebih besar. Ia terbaring di atas tanah yang lembab, terengah-engah, mencoba mencari tahu di mana ia berada. Cahaya samar-samar mulai terlihat, bukan cahaya alami, melainkan pendar kehijauan yang redup, memancar dari sebuah sumber tak dikenal di tengah ruangan. Dengan sisa tenaga, Aryo mencoba merangkak mundur, menjauh dari pusat cahaya itu. Ia menoleh ke belakang, ke arah lorong tempat ia ditarik tadi, namun kini lorong itu telah tertutup rapat oleh ilusi bayangan, seolah tak pernah ada. Entitas itu, yang tadi mencengkram kakinya, kini berdiri di hadapannya. Sosoknya tinggi kurus, berbalut kain lusuh yang kotor, dengan rambut panjang acak-acakan yang menutupi wajahnya. Namun Aryo bisa melihat samar-samar mata merah menyala yang memancarkan kebencian. Aroma anyir darah kini bercampur dengan bau amis ikan dan lumpur sungai yang pekat. Ia tahu, ia sedang berhadapan langsung dengan manifestasi dari sungai tak berdasar itu sendiri. Entitas yang telah mengutuk leluhurnya dan kini mengincarnya. Entitas itu melangkah mendekat. Perlahan, setiap gerakannya terasa mengancam. Suara bisikan-bisikan kuno kembali terdengar, namun kali ini lebih jelas, seolah langsung menusuk ke dalam otaknya, membentuk kata-kata, "Kau datang, pemburu baru. Emasku memanggil darahmu." Aryo mencoba berteriak, namun suaranya masih tercekat. Ia meraba-raba saku celananya, mencari sesuatu yang bisa ia gunakan sebagai senjata, namun tangannya hanya menyentuh gulungan perkamen dan liontin jangkar yang tadi ia masukkan. Dengan cepat, ia menarik liontin itu keluar. Liontin itu terasa dingin di tangannya, namun memancarkan sedikit kehangatan aneh. Entitas itu berhenti sejenak, mata merahnya tertuju pada liontin di tangan Aryo. Ada jeda sesaat, seolah entitas itu terkejut. Aryo menggunakan kesempatan ini untuk mencoba bangkit, mundur selangkah demi selangkah, namun kakinya terasa lemas, tidak mampu menopang tubuhnya dengan sempurna. Ia memegang liontin itu erat-erat, seolah itu adalah satu-satunya pelindungnya. Pendar kehijauan di ruangan itu berkedip-kedip, seolah bereaksi terhadap keberadaan liontin kuno tersebut, menambah ketegangan yang menyesakkan. Entitas itu menggeram, suara serak dan dalam yang membuat tanah bergetar. "Itu bukan milikmu." Bisikan itu kini terdengar jelas di benak Aryo, penuh kemarahan. Aryo menyadari
liontin ini mungkin adalah kunci, atau setidaknya sesuatu yang memiliki kekuatan untuk melawan entitas ini. Ia mengangkat liontin itu tinggi-tinggi, mengarahkannya ke entitas. Pendar kehijauan dari liontin itu semakin terang, seolah merespons ancaman. Entitas itu mundur lagi, seolah terbakar oleh cahaya liontin. Aryo melihat kesempatan. Dengan berani, ia mulai membaca tulisan samar di perkamen tua yang ia ingat dari buku, frasa-frasa kuno yang ia yakini adalah bagian dari ritual atau mantra. Suaranya bergetar, namun ia terus membacanya, berharap mantra itu bisa mengusir entitas ini, atau setidaknya melemahkannya. Setiap kata yang ia ucapkan, pendar di liontin semakin kuat, dan entitas itu semakin tampak kesakitan, tubuhnya mulai berasap tipis, seolah energinya terkuras. Aroma amis dan anyir semakin pekat, bercampur dengan bau belerang yang menyesakkan. Aryo tahu, ia berada di ambang batas, antara hidup dan mati. Dan satu-satunya harapannya adalah pada liontin dan kata-kata kuno itu. Saat Aryo terus membaca mantra dari perkamen, entitas itu menggeram kesakitan, tubuhnya berkedip-kedip, seolah berusaha mempertahankan wujudnya. Pendar kehijauan dari liontin dan di seluruh ruangan memuncak, menciptakan kilatan cahaya yang menyilaukan. Aryo merasakan kekuatan aneh mengalir melalui dirinya, seolah ia terhubung dengan liontin itu, dengan kekuatan kuno yang bersemayam di dalamnya. Ia memejamkan mata sejenak, memusatkan seluruh energinya pada mantra terakhir yang ia baca. Frasa yang berbunyi, kembali ke dasar, wahai penjaga tanpa batas, lepaslah belenggu darah, bebaskan yang terikat. Suaranya lantang, penuh tekad, memecah keheningan yang mencekam. Saat kata terakhir terucap, sebuah gelombang energi dahsyat terpancar dari liontin di tangannya, menghantam entitas itu dengan kekuatan penuh. Entitas itu menjerit, sebuah jeritan panjang yang mengerikan, menggema di seluruh ruangan, sebelum akhirnya meledak menjadi ribuan partikel cahaya kehijauan yang menghilang ke udara. Seperti kabut yang ditiup angin, ruangan itu tiba-tiba menjadi gelap gulita, pendar kehijauan menghilang sama sekali. Hanya menyisakan kegelapan pekat dan keheningan yang memekakan telinga. Aryo terhuyung, terjatuh berlutut, napasnya tersengal-sengal. Kegelapan total menyelimutinya, namun kali ini, ia merasakan kelegaan yang luar biasa. Bau amis dan anyir darah telah hilang, digantikan oleh aroma tanah basah yang lebih alami. Perlahan, cahaya samar mulai merayap masuk dari celah-celah di atas, menembus lubang-lubang di langit-langit, menerangi ruangan bawah tanah itu. Ia melihat liontin itu tergeletak di sampingnya, cahayanya meredup, namun masih terasa hangat. Gulungan perkamen juga tergeletak di dekatnya. Ia mengambilnya, merasakan kekuatannya yang kini tidak lagi mengancam. Ruangan itu kini terlihat jelas. Tidak ada lagi noda darah di dinding, tidak ada lagi jejak-jejak seram. Hanya dinding batu bata kuno yang lembab, dan tumpukan tanah di beberapa sudut. Kutukan itu telah terangkat. Warisan kelam leluhurnya, yang telah menjerat banyak nyawa, akhirnya menemukan kedamaian. Aryo merasakan beban berat terangkat dari pundaknya, warisan yang kini telah ia bersihkan. Ia tahu, tugasnya di sini telah usai. Dengan sisa tenaga, Aryo bangkit. Ia mengambil liontin dan gulungan perkamen, memasukkannya ke dalam saku celananya. Ia menatap berkeliling ruangan, seolah mengucapkan selamat tinggal pada tempat yang telah menjadi saksi bisu kengerian dan kini telah bersih. Ia menemukan jalan keluar dari ruangan itu, sebuah tangga batu yang tersembunyi di balik tumpukan batu bata yang tadi ia kira dinding. Tangga itu menuntunnya kembali ke lorong, dan dari sana, ia berhasil menemukan pintu utama rumah yang kini terbuka lebar, seolah mengundangnya untuk pergi. Saat ia melangkah keluar dari rumah Mbak Joyo, udara di luar terasa segar, terik matahari siang kembali menyengat kulitnya, namun kali ini rasanya justru menenangkan. Pepohonan rindang di pekarangan tidak lagi terlihat seram, melainkan meneduhkan. Gerbang besi yang tadi berderit nyaring kini terasa lebih ringan. Ia memandang kembali ke rumah itu. Kini tidak lagi terlihat angker, hanya sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan, namun kini telah menemukan kedamaian. Ia tidak menemukan emas, tidak juga harta karun, namun ia menemukan sesuatu yang lebih berharga, kebenaran, dan akhir dari sebuah kutukan. Ia tahu, ia harus pergi, membawa serta kisah ini, agar tidak ada lagi yang terjerat dalam kutukan sungai tak berdasar. Aryo kembali ke desa Sidomulyo, berjalan di bawah terik matahari yang kini terasa ramah.
Ia melewati warung Mbak Siti, tempat ia mendapatkan petunjuk awal. Mbak Siti yang sedang melayani pembeli, melihat Aryo, dan senyumnya merekah, seolah tahu bahwa Aryo telah melewati sesuatu yang besar. Aryo hanya membalas dengan senyum tipis, sebuah isyarat yang mengatakan bahwa semuanya telah usai. Ia tidak perlu menjelaskan secara detail, karena beberapa cerita lebih baik disimpan dalam hati, sebagai pelajaran berharga. Ia kemudian berjalan menuju pos ronda tempat ia memarkir motor tuanya. Sebelum pergi, ia menyempatkan diri untuk berpamitan kepada Pak RT Budi. Pak RT Budi, dengan sorot mata bijaksananya, menatap Aryo dengan tatapan penuh pengertian. "Nah Aryo, saya tahu kau menemukan apa yang kau cari. Saya harap kau menemukan kedamaian." Aryo mengangguk, "Saya menemukan lebih dari itu. Pak RT, saya menemukan akhir." Dengan hati yang lapang, Aryo menyalakan motornya, meninggalkan desa Sidomulyo, membawa serta kisah pemburu emas di sungai tak berdasar yang kini telah tertutup rapat. Bukan lagi sebagai kutukan, melainkan sebagai peringatan akan keserakahan dan harga yang harus dibayar. Ia tahu, perjalanannya sebagai penjelajah misteri belum usai. Namun ia kini telah lebih bijaksana, lebih memahami bahwa tidak semua kekayaan itu berharga, dan tidak semua yang terkubur harus digali. Jangan lewatkan kisah horor Nusantara lainnya. Suka dengan episode ini? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk lebih banyak cerita seru di channel kami.